Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alumni SDI Klojen Kidul Kota Malang lulusan tahun 1977, 78, 79, 80. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini tetap dalam rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tasik semangat nggih. Kemarin Bapak Khotamil menghubungi saya untuk mengisi acara reuni. Halo. Kemarin Bapak Khotamil menghubungi untuk mengisi acara reuni SDI. Ternyata lah saya kok merasa ndak pantas, Bu. Saya kok nguyai segoro. Ini harus nuturi orang yang lebih sepuh dari saya. Saya kok ngerasa minder ngoten, Bu. Nah, karena itu mari jangan jadikan ini sebagai mau'izatul hasanah. Anggap saja ini bukan saya. Makanya sengaja saya bawakan ini. Ini salah satu kitab karyanya Imam Ghazali. Lah kalau yang nuturi jenengan Imam Ghazali niki pantas. Nggih kan? Kalau yang ceramah di sini atas nama Abdul Aziz Masrib itu ndak ono pantas-pantas iblas. Karena saya masih terlalu muda nuturi jenengan. Tapi kalau yang dawuh ini langsung Imam Ghazali, diambil dari kitabnya Imam Ghazali, insya Allah dipantas. Mudah-mudahan biarpun dibaca satu kali, kita tetap nanti di akhirat diakui sebagai salah satu santrinya Al-Imam Al-Ghazali. Amin amin ya rabbal alamin. Sejalan dengan tema, mari kita lestarikan rasa kekeluargaan di antara alumni. Di sini ada sebuah cerita bahwasanya Syekh Hatim Al-Asom itu memiliki seorang kiai, memiliki seorang guru yang bernama Syekh Syakik Al-Balkhi. Lah Syekh Hatim Al-Asom ini mondok selama 30 tahun, Bu. Mondok sama kiainya namanya Syekh Syakik Al-Balkhi. Kalau tahun 2022 tidak ada santri yang mondok 30 tahun itu tidak ada. Pingin dang rabi. Lalu setelah 30 tahun beliau ditanya sama gurunya, sama Syekh Syakik Al-Balkhi, "Hei Hatim Al-Asom, selama 30 tahun kamu dapat apa mondok di saya?" Lah dia jawab, "Saya cuman mendapatkan 8 ilmu, Kiai. Saya cuman mendapat 8 ilmu." Lah di sini insya Allah cukup dijelaskan satu saja. Mudah-mudahan biarpun satu bermanfaat. Lalek kurang ngundang ngomane. Mahia, apa itu yang 8 wahai Hatim? Beliau menjawab, qala al-faidatul ula. Faidah pertama, inni nadhartu ilal khalqi, kata Syekh Hatim, aku melihat kepada semua manusia. Aku melihat manusia niku Kiai, fara'aitu likullin minhum mahbuban wa ma'syuqan. Tiap-tiap manusia itu pasti punya kekasih. Tiap-tiap manusia pasti punya teman. Lah niki hubungannya kali alumni. Tiap-tiap manusia pasti memiliki teman. Tiap-tiap manusia pasti punya sesuatu yang sangat dirindukan, yang sangat dicintainya. Tapi dari teman-teman manusia yang dimiliki itu
wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut. Pertama, teman manusia itu hanya menemani sampai dia meninggal saja. Jadi manusia itu semua punya teman, tapi oleh Syekh Hatim dibagi. Teman manusia yang pertama adalah teman manusia yang hanya bisa menemani sampai dia meninggal saja. Apa itu? Harta, dunia, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Ngapunten, umpamane ini hotel punya siapa? Punya Bapak Khotamil. Ini pom bensin punya siapa? Punya Bapak Khotamil. Ini rumah makan niki punya siapa? Punya Bapak Khotamil. Itu jawaban ketika Pak Khotamil masih hidup. Nah, ketika Pak Khotamil sudah dipanggil oleh Allah, sudah meninggal, jawaban beda. Iki pom bensin punya siapa? Biyen tek Pak Khotamil. Saiki wonge wis gak ono embu nang anak sing nomor piro. Lah ini rumah makan punya siapa? Ini pom bensin punya siapa? Jawaban akan sama. Bahkan belum dikuburkan, masih dimandikan, jawaban sudah berbeda. Artinya apa? Teman manusia yang berupa harta itu tidak dibawa mati. Ternyata yang kita kejar mati-matian tidak bisa dibawa mati. Padahal semua manusia pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan merasakan mati. Sing ganteng mati, sing sok ganteng yo mati, sing ayu mati, sing sok ayu mati, sing sugih mati, sing sok sugih yo mati. Pak Khotamil yo bakale mati, Ibu Saudah yo bakale mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru ketemu langsung aku digojloki Ibu Saudah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gantian mosok penceramah itu digojloki ya. Padahal kalau kita bahas kematian Bu, ngapunten. Kalau kita bahas kematian itu unik. Kalau ada yang bilang gini, ojo bahas mati, aku si enom. Jare sopo? Banyak orang-orang yang lebih muda dari kita mati duluan. Ternyata mati itu ndak harus tua. Kalau kita lihat di desa-desa niku, banyak kakek-kakek yang umurnya 80 tahun si rokokan ngebes. Tapi dia punya cucu usia TK 6 tahun mati. Kakeknya sih rokokan sehat, punya cucu-cucunya mati. Ternyata mati juga ndak harus nunggu usia tua. Dan mati juga ndak harus sakit. Oh, aku seado mati, sehat, jarine sopo? Banyak dari keluarga-keluarga tetangga kita, saudara kita, sing lanang stroke, sing mati, sing wedok dhisik. Ada dari teman-teman kita sing wedok loro suwe, sing mati, sing lanang dhisik. Ternyata mati juga ndak harus sakit. Dan mati itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati itu akan pas ngepres dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya umpama di Lauhil Mahfud, Pak Khotamil niku setelah dilihat catatan di Lauhil Mahfud ternyata meninggalnya 10 tahun lagi. Dia 10 tahun lagi Pak Khotamil mati. Nggih. Nggih Bu Saudah nggih sami. Umpama di Lauhil Mahfud tertulis, oh Ibu Saudah matine Minggu tanggal 27 November tepak adzan zuhur, nggih mari ngene. Begitu adzan nggih pun siap-siap. Padahal mang sik karaokean yo mati. Karena mati juga ndak harus sakit. Niki contoh. Nggih termasuk saya juga seperti itu. Oh, Ustadz sing ceramah iku ya, iya, sing jarene paling ganteng dewe. Ternyata begitu dilihat di catatan Lauhil Mahfud, oh meninggalnya 100 tahun lagi. Ya suwe. Ndak apa-apa Bu Saudiah sih. Aku gak kesusu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu kita jangan terlalu takut dengan kematian, tapi juga jangan terlalu berani. Terlalu berani dengan kematian ya tidak mempercepat, terlalu takut ya tidak memperlambat. Dulu di kejadian perang-perang Indonesia lawan Belanda, orang yang berani maju ke medan perang ternyata sampai sekarang masih hidup. Tapi orang yang takut bersembunyi malah kena bom. Ternyata berani mati tidak mempercepat dan takut mati tidak memperlambat. Yang jelas kita semua akan mati. Nah, harta yang kita kumpulkan mati-matian itu semuanya tidak bisa dibawa mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini teman manusia yang pertama. Lalu yang kedua, beliau Syekh Hatim melanjutkan, wa ba'duhu yusahibuhu ila safiril qabri. Kata Syekh Hatim, ada teman manusia itu yang menemani sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Yang pertama tadi hanya sampai roh keluar dari jasad. Yang kedua, ada teman yang menemani sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Siapa itu? Tetanggane jenengan, saudara, dia termasuk teman-teman alumni niki. Mohon maaf, nanti kalau jenengan yang meninggal, yang memandikan niku nggih saudarane, nggih tetanggane, yang ikut mensolati nggih teman-teman alumni niki. Nanti kalau kita meninggal, yang mengantarkan ke kubur nggih teman SD niku. Bahkan yang ikut tahlilan, mendoakan, yasinan nggih teman-teman niki. Makanya mumpung masih hidup, bener temanya, jaga rasa kekeluargaan di antara sesama alumni niku bener. Karena ternyata pertemanan alumni ini kalau memang sudah sehati di dunia, itu akan terbawa sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ki, mari kita jalin rasa yang diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah, saling asah, saling asih, saling asuh. Ini yang diajarkan di sekolah. Sesama alumni SDI Klojen Kidul, ayo kita bisa saling asah, saling asih, saling asuh. Kalau kita meninggal, ya teman-teman ini yang akan mendoakan kita. Dan pertemanan ini akan terus sampai ke akhirat, akan terus sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu ada perbedaan, mesti ada persamaan. Begitu ada persamaan, tentu masih ada perbedaan. Untuk meramut kebersamaan, mari kita lihat persamaannya, singkirkan perbedaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kula berapa menit, Pak? 2 jam. Oh. Biasanya ditentukan monggo mau edo 30 menit ngoten. Lah ini los langsungan. Jadi mari sesama alumni ini kita saling jaga persaudaraan, persatuan, kerukunan, rasa saling asih, saling asah, saling asuh, saling memiliki, dan itu memang harus terjadi. Singkirkan perbedaan, mari kita lihat persamaannya. Ngapunten, kalau persamaan yang kita lihat aman, kalau perbedaan yang kita perlebar, baru itu terjadi masalah. Contoh, niki saya contohkan. Dari zaman biyen Indonesia itu dalam hal kunut niku masih masalah sampai sekarang. Indonesia itu dalam hal tarawih sampai sekarang masih masalah. Kenapa? Karena yang dilihat perbedaannya. Dari zaman dulu masih perang dalil antara yang kunut dengan yang tidak kunut. Nggih. Padahal itu perbedaannya namun kunut. Persamaannya lebih banyak dari kunut. Coba kita sujud pada Tuhan yang sama, kita menghadap pada kiblat yang sama, Fatihahnya yo sama, kita rukuk dengan cara yang sama, sujudnya kita yo sama. Yang beda rukuknya, yang beda kunutnya. Lah kenapa yang beda satu ini malah dijadikan masalah, sedangkan persamaannya lebih banyak daripada perbedaannya? Tarawih gengoten. Sampai sekarang perdebatan antara terawih 8 rakaat sampai terawih 20 rakaat. Ini debat gara-gara yang dipermasalahkan perbedaannya. Yang 8 itu sudah ada dalilnya,
yang 20 nggih ada dalilnya, bahkan tarawih 36 rakaat niku ada dalilnya, bahkan tarawih 100 rakaat niku nggih ada dalilnya. Persamaannya lebih banyak. Lalu kenapa harus dilihat perbedaan? Perbedaannya kan cuma 8 sama 20. Nggih. Persamaannya lebih banyak. Kita tetap menghadap pada Tuhan yang sama, Nabi kita sama, bacaan Qur'annya sama, sujudnya sama, rukuknya sama. Cuman beda 8 sama 20. Itu mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Kenapa kita tidak melihat persamaannya, justru malah memperlebar perbedaannya? Ngapunten, akhir-akhir tahun kemarin 2022 itu ada kelompok baru. Jadi tidak menyalahkan dua-duanya. Mas, sampean sing 8 rakaat, Mbak, sampean sing 8 rakaat, mohon maaf, aku gak melok. Sampean sing 20 rakaat, sampean sing 20 rakaat, aku yo gak melok. Lah yo apa? Aku gak usah taraweh. Akhirnya ambil jalan tengah, ra usah taraweh. Ya padha rusake. Tapi insya Allah itu kalau kita bisa melihat persamaannya justru akan memperindah suasana. Niki adzan terus napa ya napa? Stop dulu nggih. Pun niku napa wan perbedaan, menghargai perbedaan, kok sesama menghargai perbedaan. Nggih termasuk niki kan beda. Salah satu perbedaan, jangan kita kadang terlalu jauh. Di hadapan kita pun beda antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Beda. Biasa nih, nopo perbedaan nih? Biasa nih, ibu-ibu niku kali bapak-bapak bedane nopo? Lek ibu-ibu biasane iku titik mikir akeh ngomongi. Lah lek bapak-bapak niku akeh mikir titik ngomongi. Niku perbedaan. Lek ibu-ibu niku mikirnya ndak sepiro tapi ngomongi sing akeh. Tapi begitu bapak-bapak ndak bati banyak ngomong. Ternyata bapak-bapak itu pemikir yang ulung. Niki contoh ki. Umpami jenengan boncengan kali suami, ibu-ibu boncengan kali suami, terus nang omahi konco SD, alumni. Lah ibu-ibu iku mesti, Pak, kursine apik yo. Ya. Nggih. Lek koyok ngene iki tukuke di endi, Pak? Yo dik toko. Jawabnya titik, tapi bapak niku mikir loh. Larang yo Pak yo. Yo larang. Lah iki kok iso tuku, Pak? Lah yo bojoe kerja. Lho sampean kan yo kerja, Pak. Mosok gak iso tuku koyo bojone koncoku iki. Bapak icep meneng ra iso jawab, tapi mikir, ya Allah kok bojoku ngomong ngono. Karena terlalu banyak pikiran, rata-rata di dalam keluarga niku bapak-bapak biasa nih mati dhisik. Kakean pikiran. Ayo coba sensus di kampungi jenengan. Kira-kira lebih banyak rondone napa dudone? Banyak rondone. Nggih niku berarti bapak-bapak akeh sing mati dhisik, kakean pikiran. Menurut penelitian dokter nggih, menurut penelitian dokter ternyata penyakit niku faktor gen cuman 15%. Orang sakit niku karena faktor gen keturunan cuman 15%.
Itu faktor gen, bapaknya sakit, anaknya sakit dengan sakit yang sama, atau ibunya sakit, anaknya sakit dengan sakit yang sama. Niku 15%. Dan pengaruh makanan juga 15%. Pengaruh alergi makanan ini itu 15%. Sisanya yang 70 itu pengaruh pikiran. Maka jangan heran lek bojone mati dhisik, karena memang terlalu banyak pikiran. Lah kalau kita sudah bisa meramu yang seperti ini, ayo kita lihat persamaannya bukan perbedaannya. Insya Allah pertemanan ini akan tetap langgeng ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, kata Syekh Hatim Al-Asham, thumma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan wa la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun. Terusane sing wau, dari semua yang mengantarkan saya Kiai ke kuburan, ini teman yang mengantarkan ke kuburan, tidak satu pun yang mau menemani saya di dalam kubur. Secinta apapun saya terhadap istri, ketika saya meninggal istri saya tidak mau dikubur bareng. Termasuk yang istri ya gitu. Sehebat apapun perjuangan suami saya, ketika saya meninggal suami ini jenengan tidak mau dikubur bareng. Anak ya begitu. Sebangga apapun kita terhadap anak, anak saya lulusan pesantren ini, anak saya lulusan fakultas ini, ketika Anda meninggal, anak yang kita bangga-banggakan itu tidak ada yang mau menemani kita di kuburan. Maka beliau berpikir, kalau begitu ada teman yang ketiga. Apa? Fatafakkartu wa qultu. Kemudian aku berpikir dan mengatakan, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'annisuhu fihi. Sebaik-baik teman adalah teman yang masuk ke dalam kuburan menemani saya nanti, dan itu tidak ditemukan kecuali di amal yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ini teman kita yang ketiga, apa? Amal ibadah. Amal itu nanti yang akan masuk bersama kita ke dalam kuburan. Bahkan amal itu juga yang nanti menemani kita di padang mahsyar. Nanti setelah kebangkitan ada matahari di atas kepala kita 1 jengkal. Kita berdiri di situ tidak sendirian. Kita berdiri dengan amal baik dan amal buruk kita. Bahkan kita masuk neraka atau surga, kita tidak masuk sendirian. Kita masuk neraka bersama dengan amal buruk kita. Kita masuk surga bersama dengan amal baik kita. Dan kita menghadap kepada Allah nanti juga tidak sendirian. Kita menghadap pada Allah dengan amal-amal kita. Maka jadikan amal solehah ini menjadi teman kita dengan sebaik-baik teman. Karena dialah nanti yang akan menemani kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nih sekarang, pertemanan di dunia ini hanya sebatas di dunia. Hanya sebatas di dunia. Tapi ketika kita meninggal, ketika ada teman Anda yang datang ikut mendoakan, doa dari teman itulah yang akan menghadap kepada Anda masuk ke dalam kuburan. Maka sangat beruntung sekali ketika kita di dunia ini jadi guru ngaji. Kayak Pak Hotamil niku. Ketika Pak Hotamil nanti meninggal, umpama ele-elean, semua posone ditolak oleh Allah. Semua sholatnya ditolak oleh Allah. Masih ada harapan Pak Khotamil masuk surga. Caranya bagaimana? Jangan khawatir Pak Khotamil. Kamu di dunia meninggalkan banyak santri yang masih tahlilan, yang masih ngirim Fatihah, yang masih ngirim Yasin, yang masih menghauli, yang masih mendoakan. Maka dosa yang banyak itu ketika meninggal barokah didoakan santri-santrinya dan keluarganya dan teman-temannya berkurang dan terus berkurang akan diganti dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan ketika nanti dibangkitkan, guru ngaji yang awalnya amalnya ditolak ini itu akan bangkit dengan semua amal ibadah dan dengan dosa-dosa yang telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari jadikan amal soleha ini sebagai teman akrab kita. Bahkan teman yang paling akrab tiada lain tiada bukan kecuali amal ibadah kita sendiri. Dan inilah nanti yang akan menemani kita langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada teman atau saudara, bahkan ibu atau bapak atau anak sekalipun yang sanggup menemani kita di akhirat kecuali amal kita sendiri. Kita juga berharap mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup. Saya sudah setengah jam lebih dikurangi adzan. Mudah-mudahan kedatangan saya bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, ini bukan nasihat dari saya, tapi saya ambil dari kitabnya Imam Ghazali. Saya merasa tidak pantas menasehati ini semua, terlalu sepuh jaraknya. Saya nanti suul adab, saya nanti bisa suul adab, akhlaknya jeblok. Lah kok nuturi sing tuwek, padahal alumni SDI. Harusnya saya ndak ada di sini, tapi karena dipaksa oleh Pak Hotamil, saya bawa kitabnya Imam Ghazali. Ini bukan nasihat saya, tapi ini adalah nasihat yang saya baca dari kitab Ayyuhal Walad. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.